Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Rizky, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pamekasan. Sampai jumpa kembali dalam koneksi antar materi modul 2.1. Menurut Arthur, semua pengetahuan terhubung kepada semua pengetahuan lainnya. Yang paling menyenangkan adalah membuat koneksinya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengkoneksikan semua materi yang telah saya terima sampai saat ini. Pertama, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dalam hal ini, guru tugasnya adalah memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Jadi kita harus memperlakukan murid sesuai keadaan mereka. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi: pertama, adanya sebuah lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar itu dapat mengundang murid untuk belajar. Yang kedua, mempunyai kurikulum, di mana kurikulum tersebut ada sebuah tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, terdapat penilaian berkelanjutan. Yang keempat, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Dan yang kelima adalah adanya manajemen kelas yang efektif. Jadi itu adalah karakteristik dalam pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Pertama, seorang guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kegiatan pemetaan kebutuhan belajar ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalkan boleh dengan wawancara, boleh dengan observasi, boleh dengan angket, survei, dan lain sebagainya. Yang seorang guru harus dapat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berdasarkan dari hasil pemetaan tersebut. Sehingga dari hasil pemetaan tersebut nanti kita bisa mengambil langkah-langkah baik itu dari strategi, materi, ataupun cara belajar mereka. Kemudian yang ketiga adalah kita harus dapat menganalisis penerapan strategi diferensiasi. Ada 3 strategi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah produk. Dan yang terakhir, kita harus melakukan evaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung selama ini. Berikutnya kita akan membahas bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar secara optimal. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, maka kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Pada aspek kesiapan belajar murid, kesiapan belajar ini diartikan merupakan sebuah kapasitas untuk mempelajari materi, mempelajari konsep, atau keterampilan yang baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan murid tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, murid akan tetap dapat menguasai materi atau keterampilan yang baru tersebut. Jadi betul-betul harus dipersiapkan tentang kesiapan belajar. Yang kedua tentang minat belajar, aspek minat belajar.
Minat ini merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan aspek yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar ini mengacu kepada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan sebuah pengetahuan awal sehingga dapat dipastikan bahwa murid dapat belajar dengan baik. Langkah yang kedua adalah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan dari hasil pemetaan pada langkah yang pertama. Kemudian kita melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Di dalam diferensiasi konten, kita dapat mengetahui tingkat kesiapan murid, minat murid, dan profil dari murid. Sehingga di diferensiasi konten ini kita dapat mengetahui keadaan siswa masing-masing. Yang kedua, diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses, bagaimana kita dapat menciptakan murid sehingga murid dapat memahami atau memaknai informasi atau materi yang akan dipelajari. Seorang guru harus merancang skenario pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Cara yang bisa dilakukan adalah misalkan dengan pembelajaran berjenjang atau dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik di sudut-sudut minat. Mereka yang minat olahraga di sudut A, maka kumpul dengan minat olahraga di sudut A. Mereka yang minat makanan di sudut B, maka mereka kumpul sesama peminat makanan di sudut B, dan lain-lain. Atau juga bisa membuat agenda individual murid dan memvariasikan lamanya waktu mengerjakan tugas, atau juga dengan pengelompokan yang fleksibel. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan dalam diferensiasi proses. Bisa dibentuk dalam bentuk kelompok-kelompok sesuai kebutuhan dan sesuai keadaan tingkat kesiapan murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah tagihan yang diharapkan dari murid. Tagihan ini diberikan kebebasan kepada murid untuk mengumpulkan. Katakanlah kalau memang ada tugas, maka murid bisa mengumpulkan tugas dalam bentuk artikel, boleh. Murid boleh mengumpulkan dalam bentuk diagram. Murid boleh mengumpulkan dalam bentuk bahan presentasi, PPT, dan lain sebagainya. Atau boleh dalam bentuk poster, atau boleh dalam bentuk video. Disesuaikan dengan kemampuan murid dan kemampuan murid untuk mengumpulkan tagihan-tagihan yang diberikan oleh guru. Langkah yang ketiga adalah melaksanakan evaluasi dan refleksi pembelajaran yang sedang berlangsung atau sudah berlangsung. Refleksi diri ini sangat penting dan sangat membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang efektif. Refleksi berarti berpikir evaluatif terhadap hasil suatu pekerjaan. Evaluasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Jadi dengan adanya refleksi ini dan mengevaluasi apa yang telah kita lakukan, maka ini bisa dijadikan bahan untuk perbaikan pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya yang akan dilaksanakan lebih lanjut. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana kita melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul-modul lain di program pendidikan guru penggerak. Jadi kaitan modul 2.1 ini dengan modul dari 1.1 sampai 1.4. Kita akan bahas. Kita akan membahas koneksi antar materi. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama dengan modul 1.1 tentang filosofi KHD. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa
Maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid, agar murid sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap murid yang duduk di kelas, kita ketahui bahwa murid itu merupakan sebuah individu yang sangat unik. Dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktek-praktek pembelajaran yang akan guru lakukan di kelas. Keadaan unik ini tentunya bisa dijadikan sebuah kerangka acuan saat melakukan evaluasi praktek-praktek pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut. Serta kita harus menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik kepada murid kita. Salah satunya adalah menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua, dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Kita ketahui bahwa nilai guru penggerak adalah pertama berpihak kepada murid. Yang kedua mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, dengan nilai-nilai ini tentunya kita harus menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena dengan adanya nilai ini, kita juga mempunyai peran guru penggerak. Misalkan menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi artinya kita seorang guru harus mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, mendorong kolaborasi. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, di sini ketika peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid, maka pastilah seorang guru harus dapat merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga pembelajaran tersebut dapat menjawab semua kebutuhan murid. Dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi, tentunya tidak lantas kalau jumlah siswa kita 36 di kelas, terus kita membuat desain pembelajaran untuk 36 siswa. Tetapi pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar kepada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana seorang guru dapat merespon semua kebutuhan belajar tersebut. Yang ketiga, kaitannya dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Dalam menyusun visi guru penggerak, guru dapat menggunakan tahapan-tahapan bagja untuk mewujudkan visi di mana visi tersebut berpihak kepada murid. Dengan visi yang berpihak kepada murid, maka pastilah akan terwujud sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid juga, yaitu sebuah pembelajaran yang akan mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda kepada murid. Nah, ini yaitu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan di sekolah, khususnya di kelas, akan membantu terwujudnya budaya positif, di mana guru memposisikan sebagai posisi kontrol, yaitu sebagai seorang manajer. Suasana di sekolah dan kelas akan sangat membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru, dirinya dengan teman-temannya, dirinya dengan lingkungan sekolah, sehingga murid akan merasa bahwa dia merupakan bagian dari sekolah, dia merupakan bagian dari kelasnya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Semoga kita tetap diberikan hidayah oleh Allah untuk memberikan sumbangsih yang terbaik terhadap pendidikan Indonesia yang lebih baik. Salam.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.